Saya kembali ke Pak Yogi. Pak Yogi, balik lagi bahwa semudah Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli, Ya. semua masalah kelar, tidak ada gugatan lagi, dan gugatan yang sedang berjalan di pengadilan itu selesai begitu ya. Dan kemudian juga kan Jokowi sudah berada di pucuk pimpinan negara ini, tidak ada jabatan publik lagi yang akan kemudian ditempuh selanjutnya. Mungkin apa yang kemudian harus bisa diselesaikan? Ya, kalau kita menilai Pak Jokowi kan sedang memberikan pendidikan kepada anak-anak bangsa yang sedang menjadikan ijazahnya sebagai objek penelitian tanpa izin beliau. Yang namanya kita mau neliti terhadap objek ijazah ini kan dokumen pribadi. Dokumen pribadinya Pak Jokowi, kemudian mau dijadikan objek penelitian. Ini kan argumen yang disampaikan kawan-kawan Roy Suryo dan lain-lain kan. Mereka mencoba meneliti, katanya ini objek penelitian. Kemudian melakukan upaya bahwa ijazah ini adalah informasi publik dan lain-lain. Nah, itu silakan aja. Okay. Tapi kan itu kan nggak berdampak juga dengan hubungan mereka tersangkanya yang pada hari ini di Polda Metro Jaya. Nah, kalau Pak Jokowi udah berulang kali bicara, dia akan menunjukkan karena ini sudah masuk proses ranah hukum. Nanti ketika diminta, dia akan menunjukkan. Tapi sebelum diminta, apakah ada niatan baik untuk mengakhiri keributan-keributan di negeri ini terkait dengan tudingan-tudingan ijazah palsu ini? Ya, karena ini kan sudah di proses hukum, mungkin nanti apabila kawan-kawan ini sudah merasa menyesal, keliling-keliling cari bahan nggak ketemu, ya kan? Mungkin minta maaf dengan Pak Jokowi. Saya rasa Pak Jokowi akan memaafkan. Oke. Nanti. Untuk membuktikan eksistensi Bara JP ini, apakah Bara JP juga akan sejalur dengan Laskar Cinta Jokowi untuk melaporkan KIP ini ke polisi? Kalau kita Bara JP kan sangat percaya dengan proses hukum. Ya, silakan aja. Karena ini kan dua hal yang berbeda, dibilang sama Pak Samsudin tadi, itu dua hal yang berbeda. Bahwa ijazah Pak Jokowi ini nanti akan dibuktikan di proses hukum. Nah, kalaupun ada laporan ke KIP dan lain-lain, ya ini kan ya proses yang berbeda. Oke, baik. Kedepannya Bara JP akan seperti apa kalau memang Pak Jokowi sudah tidak berkecimpung di dunia politik lagi, apa yang dilakukan terakhir secara singkat saja? Ya, Bara JP ini kan memang organ yang terlahir di 2013 itu untuk mendorong Pak Jokowi supaya Pak Jokowi dicalonkan. Oke, 2 periode sudah, kemudian apa 2 selanjutnya? periode, kemudian terakhir kita di 2024 kemarin kan kita mendorong kemenangannya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, ke depan kita akan terus fokus mengawal pemerintahan ini sampai dengan 2029 dan mendorong Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk 2 periode. Oke, terakhir Pak Samsudin, kalau dinyatakan bahwa ijazahnya asli cukup, tapi kalau dinyatakan tidak asli, langkah apa lagi yang akan dilakukan secara singkat saja? Saya ingin menyatakan begini ya, saya kira yang menjadi penting adalah sekali lagi saya khawatir ini kita akan menjadi negara kepolisian. Apa-apa selalu ke polisi, apa-apa kepada polisi gitu ya. Ini bukan kejahatan yang luar biasa. Sebuah negara demokrasi itu justru penyelesaiannya adalah tidak semua harus di polisi. Dan kita sudah membentuk namanya Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi itu. Ini sengketa informasi, sengketa publik terhadap badan publik, ya di mana ada informasi yang publik merasa penting diketahui dan badan publik menyatakan itu bagian dari tertutup. Mari kita lihat prosesnya gitu loh. Jadi jangan kemudian serta-merta selalu berada pada kepolisian. Kita rajin bacalah terhadap, sayang sekali undang-undang itu dibentuk kalau kemudian tidak dipakai. Penyelesaian sengketa, penyelesaian kalau ada komisi atau ada komisioner di Komisi Informasi itu melanggar, tidak dengan laporan ke Barreskrim. Baik, tapi kan tidak ada salahnya memanfaatkan fasilitas untuk masyarakat mendapat keadilan, ya jalan satu-satunya adalah lapor polisi, Pak Samsudin. Oh, nah seperti itu, Mas. Penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan Komisi Informasi itu berada pada kode etik. Baik. Jadi di sana ada gitu loh. Ya. Dan ada peraturannya di sana gitu. Jadi saya kira harus kita lihat pada posisinya sama ketika hakim tidak bisa dipidana dengan putusannya. Ada komisi yudisial di sana untuk melakukan pengawasan untuk bagaimana menjaga integritas di para hakim itu. Sama juga ketika Komisi Informasi Publik. Ini harus kita lihat posisinya mekanisme penyelesaian. Sayang sekali kalau kemudian sekali lagi undang-undang itu kita buat, DPR memproduksi bersama dengan pemerintah, uang rakyat dipakai, tapi kemudian undang-undang itu tidak dijalankan. Kan menjadi problem gitu loh. Oke. Jangan-jangan kemudian kita
ada sesuatu yang sedikit-sedikit kepada kepolisian. Sekarang ini ingat, agenda utama kita adalah reformasi kepolisian. Ya. Ada penyelesaian persoalan. Kalau kemudian semua dibawa ke sana, bukan menyelesaikan masalah, tambah menambah masalah gitu. Baik, terima kasih Pak Samsudin. Selamat berjuang di sidang KIP. Apapun hasilnya terima ya Pak Samsudin ya. Semua harus menerima, Mas. Oke, Masyarakat baik. harus menerima itu. Baik, terima kasih Pak Yogi, juga terima kasih. Dan pemirsa Dialog NTV Prime saya akhiri. Saya Muhammad Rizal. Kita akan ketemu di NTV Prime Dialog usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.